Hari ini kita mau pendalaman kitab suci tapi versi kita ya, versi Moyu nanti. Kita ngobrol-ngobrol tentang pesan isi kitab suci ya malam ini. Maka teman-teman yang bergabung kalau ada kitab suci tolong siapin kitab suci ya. Jangan pakai kitab suci online-nya, nanti kan kita pakai untuk online, nanti keganggu. Mas Jati itu sudah nggak sabar mau main ke pondok ya, ikut misa. Anda apa kabar? Saya kemarin ketemu teman kamu Jovi ya. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Sumilia Fitri Vero, welcome. Semoga sehat selalu. Kita malam hari ini mau pendalaman kitab suci. Maka teman-teman yang punya kitab suci tolong taruh, kan lama nggak kebuka ya, nanti debuan. Siapa tuh pas dibuka-buka ada duitnya di situ kan lumayan ya. Kan dulu mau kolektor, duitnya ditaruh di kitab suci. Sekarang masih ada ya, berkah untuk masa pandemik gitu ya. Nah. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Jadi teman-teman, malam hari ini kita mau membuka, mungkin teman-teman sebagian sudah membuka bulan kitab suci. Kita tahu kitab suci bagi orang beriman penting. Mengapa? Karena di situ kita ketemu banyak sekali pesan-pesan Tuhan untuk hidup kita. Memang kitab suci Katolik beda dengan kitab suci orang dari agama lain. Kita dengan agama Kristen aja kitab suci kita ada perbedaan. Di dalam kitab suci Katolik itu jelas-jelas di situ ada Deuterokanonika, ada bagian dari tulisan kitab suci yang diterima oleh gereja Katolik, dikanonisasi, disahkan, tapi untuk mereka teman-teman dari denominasi atau kelompok Kristen, Protestan dan segala macam itu tidak diterima. Alasannya sederhana banget, karena ditulis dalam bahasa Yunani. Mereka tidak menerima. Mereka minta yang origin, yakni pakai bahasa Ibrani atau Aram gitu. Nah, sementara kita yang Katolik menerima tulisan-tulisan itu sebagai tulisan suci, maka disahkan juga diterima sebagai salah satu tulisan yang kita yakini sebagai sabda Tuhan. Maka ada Deuterokanonika. Lalu yang juga beberapa hal yang sepaham dengan kita juga tentang terjemahan juga ya ada perbedaan sedikit sih ya. Jadi itu yang saya minta nanti tolong disiapkan dari kitab suci kita ya. Ada Deuterokanonikanya ini. Tuh. Terus nanti kita mendalami secara santai lah dengan ala kita ya, sambil santai. Tapi saya harapkan teman-teman kasih waktu ini benar untuk masuk, untuk mendalami bersama. Sambil nunggu teman-teman yang lain, karena saya sudah ngundang banyak ya, saya lanjutkan nyanyinya ya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Ini momen dimana memang kadang kita bertanya ya, kok kayak gini hidupku ya. Maka kita bertanya, normal, hidup itu dipertanyakan normal ya.
Ada saatnya senang, ada saatnya susah, ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Itu normal, itulah kehidupan. Kita harus sadar tentang itu. Jadi jangan mengharap kita selalu ada di atas. Kan hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang kita di atas, pas rodanya berputar itu kita ada di belakang. Terus kemudian ada di bawah, ketelindes gitu, tapi ada di belakang, tapi naik lagi. Itu bukan sesuatu buruk. Ada di depan, ada di bawah, ada di belakang itu, atau di atas, itu bukan sesuatu buruk. Itu memang dinamika kehidupan manusia. Contohnya, mungkin saya pernah di masa dimana saya bisa kemana-mana, ketemu orang muda, banyak mengkondak kegiatan ya. Tapi ada momen dimana hilang dari peredaran. Ada momen dimana memang mungkin justru dikritik, dijauhi. Terus ada momen saya harus belajar banyak di situ. Tapi ada momen lagi kita masuk lagi dalam dinamika. Itu proses. Kalau di filsafat ya itu normal. Filsafat itu ada saat dimana sejarah itu dibentuk dengan suatu tesis, kemudian antitesis, kemudian ada sintesis, sehingga kita berproses jadi penuh ya. Jadi lagu ini ya mau ngomongin bahwa itulah hidup, berproses. Yang pasti itu muternya ke depan, jangan ke belakang, muternya ke depan. Jadi arahnya ke depan ya. Apapun situasinya kita arahnya ke depan gitu. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Ini namanya harapan. Jadi kita ada keyakinan bahwa dalam situasi apapun kita punya harapan. Maka hari ini, malam ini kita mau bicara, kamu putus asa enggak? Ya, tema BKSN kita yang pertama ini kita ngomongin tentang keputusasaan. Dimana kita nggak punya harapan dalam hidup. Saya yakin teman-teman punya banyak pengalaman itu ya. Welcome teman-teman semua yang barusan bergabung ya. Terima kasih ya. Kemudian, ini refrainnya bagus banget ini. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Itu iman, itu harapan. Jadi walaupun situasinya di bawah ketelindes, mau mecetot ya, mau habis mati gitu ya, tetapi dalam keadaan kayak gitu ada harapan dan kepercayaan tentang janji Allah. Janji Allah itu apa ya? Kita cuma satu janji Allah, mau menyelamatkan kita. Saya pernah nulis di bagian Instagram saya bahwa Tuhan itu menghendaki keselamatan, bukan penderitaan. Penderitaan itu terjadi bukan karena kehendak Tuhan atas hidup kita. Loh, Romo, itu nyatanya Ayub itu iblis minta izin Allah untuk mencobai Ayub dan membuat Ayub menderita. Gimana itu, Romo? Ya saya katakan, tapi itu bukan kehendak Allah, itu kan kehendaknya iblis. Ya, Allah memberi kebebasan kepada siapa saja untuk berbuat sesuatu. Maka saya tuliskan juga di situ bahwa penderitaan itu karena kita sendiri, dan akibat dari penderitaan itu ya kesembronoan kita itu membuat sesama kita menderita. Bukan Allah yang membuat kita menderita, tetapi kesembronoan kita itulah yang membuat orang lain menderita. Misalnya saya tinggal sama Mas Bayu ya, dia menderita bukan karena Allah menghendaki dia menderita, tetapi saya melakukan sesuatu yang sembrono yang membuat dia menderita. Kesembronoan saya menyebabkan penderitaan dia. Jadi penderitaan dia itu datang dari saya, bukan dari Allah. Ya. Sama juga dengan salib. Salib itu bukan, nih, salib ku kasih kepada kamu Yesus supaya kamu menderita. Tidak. Dikatakan salib itu adalah konsekuensi dari keputusan Yesus untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi Allah tidak memberikan salib, tapi Yesus menerima salib yang diberikan kepada dia oleh dunia dengan penuh kasih.
Itulah kebebasan, free will Yesus untuk menerima itu. Ya. Jadi kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Oke teman-teman sekalian, kita akan mengawali BKSN online kita. Nanti saya persilakan teman-teman kalau mau sharing, tapi pertama-tama saya mau bilang sama teman-teman, karena kita BKSN, Bulan Kitab Suci Nasional, dan temanya jelas bahwa Yesus adalah sahabat seperjalanan kita. Dia jadi sahabat perjalanan kamu, perjalanan saya. Bukan hanya milik saya, Yesus juga milik kamu. Kamu sadar atau enggak, tapi Yesus hadir sebagai teman seperjalanan kita, apalagi di masa pandemik. Maka kalau teman-teman lihat logo BKSN 2021, itu ada virus virus Corona 19 itu. Di situ, di dalam virus itu, kita lihat ada Yesus. Bukan karena Yesus yang membuat virus ya, tetapi di situ ada Yesus yang hadir di masa pandemik. Lalu ada 4 gambar. Gambar yang satu itu orang naik perahu, terombang-ambing. Itu gambaran bacaan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Lalu ada gambaran kayak pocong itu ya. Ya, itu adalah gambaran Lazarus yang bangkit dari mati. Lalu ada orang yang dirangkul, orang yang sakit, orang Samaria yang baik hati yang menolong orang yang dirampok itu. Dan satu lagi gambar dua orang, yang satu menutup muka, yang satu melongo ke atas karena mereka imannya tergoncang dan akhirnya mereka sungguh-sungguh habis di situ. Di situ gambaran Yesus menemani orang yang putus asa, orang yang kehilangan ya, kehilangan. Di antara kita banyak yang kehilangan selama masa pandemik ini. Ada yang kehilangan suami, ada yang kehilangan orang tua, ada yang kehilangan teman, ada yang kehilangan tante, ponakan. Kita ngerasakan itu untuk lost feeling itu. Kemudian juga masa pandemi ini menyebabkan banyak penderitaan, banyak yang terpapar, banyak yang sakit. Bukan hanya sakit karena COVID, tetapi juga sakit jiwanya, pikirannya karena nggak punya duit, ya, stres, ya. Kemudian orang mungkin juga sampai pada pengalaman dia kehilangan imannya. Bersyukur media ini membuat kita saling nguatin ya. Moga-moga teman-teman tidak diantara keempat itu. Kalau ada ya nggak apa-apa. Itulah kehidupan tadi tuh, berputar gitu ya. So teman-teman, nanti kita akan sharing karena ini juga pendalaman kitab suci. Saya akan mengajak kita belajar dari tokoh-tokoh kitab suci ketika menghadapi keputusasaan. Karena kitab suci juga mengajarkan banyak kepada kita apa yang terjadi terhadap orang-orang beriman. Oke, saya mengundang kita semua untuk ambil sikap berdoa. Doanya sederhana, saya akan membacakan bacaan dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Ya. Teman-teman bisa buka kitab sucinya, ya. Silahkan buka kitab sucinya, lalu bukalah Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Dalam tradisi Katolik berdoa itu macam-macam ya. Tidak harus kita ngomong, tapi berdoa itu momen dimana kita komunikasi, ya. Komunikasi sama Tuhan. Maka ada momen dimana kita mendengarkan dia bicara sama kita. Kan kebanyakan kita yang ngomong sama dia. Seperti orang komunikasi kan ada momen dimana kita mendengarkan lawan bicara kita berkata-kata kepada kita. Ya. So sekarang kita akan mendengarkan orang yang kita kasih, yakni Yesus, berbicara sama kita. Itulah doa. So teman-teman yang punya kitab suci silahkan buka Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Mari kita bersama-sama membuka perayaan pembukaan bulan kitab suci nasional ini dengan mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu,
Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu. Biarlah kami mengunyah sabda ini dalam pertemuan ini. Menguatkan jiwa kami, menguatkan pikiran kami, menguatkan juga roh kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, tadi kita dengerin ini, kisah dari kitab suci ini ya. Dan kisahnya sangat familiar. Semua pertemuan diawali dengan bacaan ini. Jadi hari ini ada banyak Instagram yang juga mulai melakukan siaran online tentang bulan kitab suci ini. Dan bacaan yang disediakan oleh bisa dikatakan komisi ya, komisi kitab suci kita dari KWI adalah bacaan ini untuk merenungkan tentang keputusasaan. Mengapa tadi dikatakan dalam bacaan ini ada keputusasaan? Sebenarnya tadi kalau kita perhatikan, Petrus menjadi simbol dari gereja yang mengalami terombang-ambing dalam kehidupan. Tadi saya sudah membuka tadi, ada kehidupan itu seperti roda yang berputar. Dan ada momen dalam kehidupan Petrus dan juga kehidupan kita, di mana kita itu mengalami goncangan. Angin yang kuat menerpa hidup kita dan kita terombang-ambing. Pada momen itu, orang ketakutan. Petrus dan murid-muridnya ketakutan. Dan itulah yang dinamakan orang kehilangan kepercayaan. Orang kehilangan keyakinan. Karena ketakutan itu akhirnya membunuh seluruh kemungkinan hidupnya. Dan ketika orang mengalami kebingungan seperti itu, dikatakan tadi, Petrus dan murid-murid melihat Yesus yang tidak jelas. Dalam keputusasaan, dalam keadaan orang sungguh di bawah, ada di posisi yang paling sulit, matanya itu susah untuk melihat kehadiran Tuhan. Matanya itu susah untuk melihat dengan yakin, benarkah ini Tuhan? Matanya itu susah untuk meyakini bahwa Tuhan itu ada. Ini yang terjadi tadi dalam bacaan tadi. Petrus dan murid-murid susah melihat bahwa itu adalah Tuhan. Karena diombang-ambingkan kehidupan. Nah, itu juga dialami dalam kitab suci. Banyak dalam kitab suci itu tokoh-tokoh yang mengalami keputusasaan. Gila kan? Di kitab suci banyak tokoh yang mengalami keputusasaan. Jadi keputusasaan itu bukan klaim milik saya, milik kamu, miliknya Lucia, miliknya Pak Gulo, miliknya Ocet, miliknya
Fero. Tidak, keputusasaan itu adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia. Selama manusia punya otak, punya hati, punya pikiran, punya pertimbangan, dia bisa saja jatuh dalam situasi kali itu. Bisa saja dia jatuh dalam situasi di mana dia tidak bisa melihat dengan terang masa depannya. Masa depan itu harapan, asa di sana. Dan saya ingin tunjukkan yang paling kelihatan itu kalau teman-teman buka kitab Nabi Yesaya. Kalau teman-teman nggak keberatan, tolong buka kitab Nabi Yesaya, ya. Kitab Nabi Yesaya, Perjanjian Lama ini ya. Kitab Nabi Yesaya ya. Tolong teman-teman buka kitab Nabi Yesaya bab 38. Kitab Nabi Yesaya bab 38. Oke, sebelum saya baca bab 38, teman-teman harus tahu kitab Nabi Yesaya itu ditulis 700-an tahun sebelum zamannya Yesus. Sebelum Yesus lahir ini ditulis. Dan pada waktu itu bangsa Israel sedang mengalami situasi yang gak mudah. Bangsa Israel itu sudah stay di tanah Israel, tanah terjanji Kanaan. Tetapi tahun itu datanglah bangsa Asyur yang mengokupasi, yang menduduki tempat itu. Sehingga terjadi peperangan yang tak berkesudahan. Peperangan antara orang Israel dengan Asyur. Tapi akhirnya bangsa Israel kalah. Gila kan? Bangsa terpilih kalah. Bangsa yang dikatakan oleh kitab suci adalah bangsa yang terberkati itu kalah. Bangsa yang katanya bangsa yang dilindungi oleh Yahweh ternyata kalah. Dan memang sebagian besar orang-orang dari Israel Utara itu dibawa ke Babilonia. Mereka dibawa ke tempat pengasingan. Di sana dipekerjakan lah ya. Dikerjakan rodi. Ada yang bagus-bagus juga disuruh bekerja di istana ya. Tetapi mereka ada di pembuangan, tanah pembuangan. Dan ini masa-masa yang tidak mudah. Orang di masa perang, orang di masa kalah, terjajah, itu masa-masa yang nggak mudah. Kita nggak ngalami seperti kakek buyut kita yang mengalami zamannya Jepang, zamannya Belanda. Dijajah oleh mereka. Kita paling cuma lihatnya dalam perang-perang ya. Dalam perang-perang itulah banyak orang mengalami penderitaan selama perang. Sekarang teman-teman lihat saja di Taliban sana, di Afghanistan ya, atau dulu di Syria dan segala macam. Peperangan itu sungguh mengakibatkan kehidupan orang corat-maret, hancur lebur. Dan dalam peristiwa di kitab suci zaman Nabi Yesaya itu bangsa Israel seperti itu. Maka mereka kehilangan harapan. Bagaimana mungkin kita yang terpilih Allah kok kalah dan harus tinggal di negeri asing. Itulah keputusasaan. Jadi bukan hanya satu orang, ini seluruh bangsa mengalami kehilangan harapan. Sama seperti kita juga di masa pandemik ini, keseluruhan dari kita, bukan hanya Pak Jokowi, bukan hanya Luhut, kita juga bagian dari bangsa dunia yang mungkin kehilangan harapan, putus asa, jalan apa lagi. Jadi ini keputusasaan berjemaah ya, bukan hanya satu orang tapi berjemaah. Dan dalam kisah itu, dalam peperangan-peperangan yang terjadi itu ada satu bagian kisah dari Raja Hizkia yang dia memimpin bangsa Israel, tetapi pada suatu saat dia sakit. Saya bacakan ya kisahnya. Bab 38 ayat 1 ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Hampir mati. Ayat 1, hampir mati. Berarti ini sekarat. Mungkin kalau COVID ini COVID-nya sudah pakai oksigen gitu ya. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Bayangin kondisi kita sedang masa-masa susah, lalu kita sakit, didatangi dokter, mohon maaf, kami tidak bisa membantu.
kondisinya tinggal saatnya dipasrahkan sama Tuhan. Di ICU silahkan menunggu saja. Kalau alat-alat itu dicabut, selesai sudah. Kayak gitulah kurang lebih Hizkia mengalami situasinya. Dia pada situasi di mana didatengin oleh Nabi Yesaya dan kamu tidak akan sembuh lagi. Maka bilanglah sama keluargamu, ini adalah the last moment of you. Dia hampir mati. Maka kita dengarkan dalam bab 38 ayat 10 gimana orang yang putus asa itu meratap. Kita bacakan ya, saya bacakan dari ayat 10 apa yang dikatakan Hizkia ketika dia sakit, saat dia mengalami keputusasaan karena dia tahu ini hariku yang terakhir, saat-saatku, ajalku sudah datang, udahlah mati aku. Dia mengatakan gini pada ayat 10, aku ini berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati, aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Berarti sebentar lagi nggak ada di dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala, seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Jadi ini ya, dia sudah sadar sebentar lagi dia nggak akan punya waktu lagi hidup di dunia. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Jadi semalam-malaman, tengah malam sampai pagi, isinya cuma tolong Tuhan, tolong Tuhan. Gimana ini Tuhan? Seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Orang ini sampai ngalami si Hizkia ini, sepertinya tubuhnya tuh hancur lebur, dikeletak, digigit habis oleh singa. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Jadi bisa dibayangin, dia seharian penuh hidupnya itu dikuasai oleh rasa sakit yang amat sangat. Seperti burung layang-layang demikianlah aku menciap-ciap, suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, pemerasan terjadi padaku, jadilah jaminan bagiku. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah dia telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ini ekspresi orang yang sungguh-sungguh mengalami penderitaan, keputusasaan, dan merasa hidupnya selesai. Ini contoh keputusasaan yang ketika diekspresikan jadi kayak gitu. Nah, yang menarik apa? Apa yang terjadi ketika seorang ada dalam keputusasaan dan kemudian dia berbalik kepada Allah, dia melihat Allah, dia menyerahkan hidupnya pada Allah. Dia katakan begini, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Dalam keputusasaan, dalam keadaan yang sepertinya nggak mungkin lagi, akhirnya dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Dia yang memiliki asa, sumber harapan. Kepada orang yang putus asa, Tuhan memasang telinganya. Jeritan-jeritan dia didengarkan oleh Tuhan. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Jadi orang yang putus asa, Hizkia yang putus asa ini, akhirnya ketika dia berhadapan dengan akhir harapan hidupnya, apa yang ia buat, yang bisa ia buat adalah ya udah berserah kepada Allah. Berserah itu tidak sama dengan terserah. Bukan, tapi berserah itu artinya aku nggak bisa apa-apa lagi Tuhan, ini kuletakkan pada Engkau. Karena nggak ada solusi lagi dalam hidupku, udah nggak ada asa lagi. Keputusasaan itu yang terjadi. So aku nggak punya jalan keluar lagi, aku serahkan ini kepadamu. No way out, no exit. So dia datang kepada Allah, dan ternyata
Sikap Tuhan pada orang-orang yang hampir habis, hampir tenggelam, hampir selesai, Tuhan Allah memberi tangan. Ia sembuh, Hizkia sembuh, ia selamat. Di sini dari kitab Nabi Yesaya ini paling enggak kita dapat satu inspirasi. Allah itu ketika berhadapan dengan orang yang putus asa, dan orang yang putus asa tadi itu menyerahkan dirinya kepada Allah, Allah bertindak sehingga dia memiliki asa, memiliki harapan. Itu yang dialami oleh Hizkia. Dan sama juga Nabi Yesaya juga gitu, diberikan ini kepada bangsa Israel. Kepada bangsa Israel, Nabi Yesaya berseru berkali-kali bahwa mereka jangan sampai kehilangan harapan. Maka Nabi Yesaya mengatakan, Allah memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Silakan dicek dalam Yesaya 40:29. Yesaya bab 40 ayat 29. Dikatakan dengan jelas Nabi Yesaya menyerukan apa kepada bangsa Israel. Allah memberi kekuatan kepada yang lelah. Kepada yang lelah. Orang yang capek. Orang yang gak bisa berpikir lagi. Orang yang tubuhnya sudah gak berdaya. Orang yang sungguh-sungguh sudah mati-matian berjuang, tetapi sepertinya no exit, no way out. Dan Allah menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ini memberikan harapan kepada bangsa Israel yang ada di tanah penjajahan, bahwa lo kalau memang sudah gak bisa apa-apa, sekarang lihatlah, Tuhan itu memberimu jalan keluar, memberimu kekuatan. Lalu dalam bab 41 ayat 10 dikatakan ini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi saya bacakan ya. Bab 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan kita tahu setelah bergulat begitu lama, akhirnya bangsa Israel dipulangkan ke tanah Israel. 100-an tahun lebih kemudian baru mereka pulang. Lama sekali kita menunggu bahwa harapan yang mati itu, hidup itu susah. Tapi dalam kitab suci dikisahkan tadi dari kisah Hizkia, Raja Hizkia dan bangsa Israel, bahwa harapan itu harus dirawat. Caranya gimana? Ya berserah menyerahkan kepada Allah. Dan tadi kita dengarkan dari bacaan Injil, Yesus mengulurkan tangan kepada Petrus yang hampir tenggelam masuk ke dalam air. Dan Petrus memegang tangan Yesus. Ketika sungguh tidak berdaya, Tuhan tolonglah aku Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Dalam bacaan yang kita dengarkan, ayat bab 14 ayat 30. Tuhan tolonglah aku, dan benar Tuhan memegang. So yang ingin saya katakan kepada teman-teman, dari kitab suci sangat jelas sikap Allah kepada mereka yang putus asa tetapi mau berserah kepadanya. Dia menolong. Itu kebenaran. Itu adalah janji yang dinyatakan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan ingin kita selamat. Itu poinnya. Nah, ini semoga meneguhkan teman-teman semua bahwa dalam kitab suci jelas kisah Petrus yang hampir saja habis tertelan oleh kekuatan danau, hilang dari peredaran, tetapi karena dia berani menyerahkan diri kepada Allah, Yesus memegang tangannya. Dia hadir memberi kekuatan, menarik kita dari lubang keputusasaan supaya kita hidup dalam harapan. Itu teman-teman yang ingin saya bagikan. Oke,
Sekarang saya buka floor kalau ada tanya jawab atau kita mau sharing dari pengalaman ini. Inspiratif sekali ya. Apakah kamu putus asa? Oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bergabung dan sharing tentang keputusasaan dan gimana Tuhan bekerja di situ, itu kitab suci kamu. Saya katakan ini kitab suci kita, karena semua milik kita bersama. Tetapi pengalaman kamu itu juga bisa jadi kitab suci kamu. Oke, silakan. Saya sebelumnya ingin menyapa teman Maria Feni, welcome, Tarte, Bude Tarte atau siapa ini ya? Ica Tian, orang dari Perawang ya, Agustinari, terus Lisi, Eni, Romaya, Frater Hofer, Lucy, Sensian, Maria Dewi, Suserianita, Pak Gulo, Renita Bernita, Cornelis Tri, Mas Tri, welcome. Denisa, apa kabar? Paulinus, Loho, Margareta Eka, Alvero, dan semua saja yang tadi sempat mampir. Silakan bagi teman-teman yang mau berbagi, bersharing tentang permenungan kita. Apakah kamu putus asa? Yang paling penting bukan putus asanya, tapi gimana kamu pada masa putus asa itu bisa memiliki asa lagi. Silakan. Silakan teman-teman yang ingin berbagi. Kalau tidak ya saya colek, saya undang bergabung di sini untuk ngobrol-ngobrol. Ya. Silakan. Orang dari Bali boleh mau sharing-sharing ya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Siapa yang teman-teman mau berbagi tentang permenungan kita malam hari ini tentang keputusasaan? Gimana ini? Siapa yang, atau mau saya colek, yang mau bergabung untuk sharing ya? Hendri Niti masih adakah di situ? Ya. Ini nyanyi sambil pakai biruk ya. Coba saya undang lagi ya. Jadi memang bulan ini, bulan September adalah bulan kitab suci. Mungkin ini saatnya kita mengambil dari tumpukan buku kita, kitab suci. Ya mungkin sudah lama tidak kita pegang, tapi ternyata itu inspiratif untuk kehidupan kita. Ya. Oke, apakah ditanggapi? Oh tidak ya. Oke. Siapa yang berkenan sharing ini? Cece Adeli, apakah berkenan, Adel? Ya. Judulnya lagunya Indah pada Waktunya, yang nyanyi Edward Chen ya. Edward Chen. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus. Ya, adakah yang berminat berbagi tentang kisahnya, keputusasaannya? Karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Oke, apakah saya coba mengundang siapa yang mau bergabung untuk sharing-sharing tentang pengalaman ini? Denisa, saya invite ya, Denisa. Oh, atau Vincentia, saya undang. Eni, saya coba si Maya ya. Saya mengundang Maya, siapa tahu Maya mau berbagi tentang keputusasaan. Saya yakin dia punya pengalaman banyak tentang keputusasaan. Ya. Kan ku
serahkan semua pergumulanku padamu, Yesus. Halo Romo. Karena Hai, selamat malam Maya, apa kabar? Selamat malam Romo. Oke, kamu ngikuti obrolan kita tadi kan? Iya, ngikuti Romo. Ada sesuatu yang mau kamu tanyakan atau kamu olah atau kamu kunyah atau kamu bagikan untuk kita berkaitan dengan tadi itu? Kebetulan bulan kita itu kan momen kita untuk hidup selaras dengan sabda Tuhan gitu. Kalau saya pengen sharing aja Romo mengenai keputusasaan. Jadi Romo, saya menikah bulan 11. Jadi saya cukup menunggu waktu yang lama 10 bulan untuk pada waktu itu saya bisa hamil. Nah, pada saat saya hamil, saya sudah jaga. Jadi kondisinya saya nggak kemana-mana, makan oke, berobat oke. Tapi kondisinya pada saat itu saya harus kehilangan janin saya. Jadi pada saat saya kehilangan, karena itu anak pertama ya pasti kami sedih. Dan kondisi pada saat itu kebetulan masih ada orang tua saya lagi di sini, kita lagi bangun ruko waktu itu kan. Jadi dalam kondisi sedih itu saya bagaimana caranya tidak menunjukkan kepada orang tua saya Jadi saya dikuret, kami hanya menangis sama suami saya aja Jadi waktu itu saya hanya berdoa, Tuhan, penantian kami yang sekian lama kok harus hilang ya ya seperti itu kayak kita berusaha seperti itu gitu. Iya, kita berusaha untuk tegar, tapi pada waktu itu tetap nggak bisa Jadi untuk kita bilang kita harus itu nggak bisa benar-benar. Jadi setiap di kamar tutup pintu saya pasti menangis. Dan ada satu lagu yang menguatkan saya. Lagu itu tuh saya lupa judulnya, tapi nadanya ada yang ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Jadi lagu itu saya putar terus, setiap nyanyi lagu itu saya nangis, saya minta kekuatan sama Tuhan untuk saya bisa berdiri. Dan pada akhirnya saya bisa menerima. Nah, ini baru-baru lagi kekuatan itu yang membuat saya semakin kuat lagi dan mendekatkan saya kepada Tuhan ya ya. Tentunya mungkin beberapa akhir-akhir karena kesibukan saya jarang mendekatkan diri sama Tuhan ya ya. Nah, kemarin bulan 5 saya dinyatakan hamil. Saya minta doa sama Romo. Yes. Di usia 2 bulan saya mencoba untuk ke kampung supaya kan lagi wabah corona nih ya. Bulan Juli tinggi-tingginya, dan ternyata di daerah kami tuh coronanya tinggi sekali dan saya terpapar. Dan kondisi itu saya lagi hiperemesis, jadi saya lagi kondisi mual muntah karena sistem imun saya turun, saya nggak bisa makan. Akhirnya saya terpapar corona Nah, dalam kondisi seperti itu berapa bulan itu? Waktu itu hamil berapa bulan waktu terpapar? Hamil 2 bulan masih rawan-rawannya Jadi waktu masih rawan-rawannya, terus saya berdoa, Tuhan, saya cuma berpikir bahwa Engkau memiliki hidupku, aku akan berjuang dan untuk kesehatan. Biarlah Tuhan yang menjaga anakku seutuhnya. Saya percaya saya cuma doakan itu. Jadi pada saat tidur saya hanya melantunkan doa, saya yakin Tuhan saya akan diberikan kekuatan. Jadi pada saat tidur itu saya selalu sampai terpejam berdoa rosario. Sampai satu ketika yang malam kedua kan saya demam tinggi Malam kedua saya demam tinggi, terus saya dengerin lagu Teisi supaya saya lebih tenang kan Dan pada saat YouTube-nya selesai, itu saya dengar lagu-lagu yang sering dibawakan oleh suster-suster di kematian Oh ya? Iya jadi sekitar jam 12 malam saya kebangun dengar itu sampai kondisi Tuhan, apa sudah cukup sampai di sini pada waktu itu ya karena memang benar-benar saya isolasi mandiri. Orang tua saya nggak bisa ngelihat saya karena saya tutup pintu kan Terus saya pasrah, Tuhan, apapun yang terjadi, hidup dan mati ini adalah milikmu. Sudah, akhirnya saya berdoa, dan tapi sampai pagi itu saya nggak bisa tidur bener-bener. Setelah itu saya nggak bisa tidur, terus akhirnya besoknya, terus aku
Halo. eh bisa melalui itu dengan kekuatan. Dan sampai di usia setelah saya 1 bulan setelah itu kan lemes, mau masih mengas, masih sesek, masih lemes. Iya, iya, Setelah iya. itu di usia 3 bulan setengah mau saya USG, ternyata kondisi pertumbuhan janin saya itu normal mau. Dan saya Tuhan. bersyukur itu karena mungkin di awal saya sudah mengalami pengalamannya lebih buruk ya mau, jadi lebih kuat. Apapun kondisinya lebih kuat. Tapi waktu itu sempat stres mau, sempat putus asa juga. Itu pengalaman saya mau. Jadi memang kadang-kadang di kondisi kita eh kalau tidak punya lingkungan ya mau ya, lingkungan Hmm. yang memang membangun iman kita mau, kita memang bisa bisa hilang ya mau ya. Dan Ya, betul, kondisi-kondisi betul. tertentu yang membuat kita kembali kepada Tuhan untuk bisa menyerahkan hidup kita sama Tuhan ketika kita menemui masalah. Itu mau pengalaman pengalaman saya mau. Terima kasih. Aku dengerin cerita kamu itu seperti Hizkia yang berteriak-teriak pada situasi yang kita baca tadi itu ya. Iya mau. Persis dengan ya sudah kayaknya batas air sudahlah, habis sudahlah. Semalam-malaman dari malam sampai pagi cuman berseru gitu. Dan itu ada ya ternyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu bukan hanya di kitab suci Ada tapi mau. dialami bener gitu ya. Benar mau, Aku dan itu hanya bayangin rosario. ya. Aku bayangin waktu itu ya hanya keyakinan ya ini akan terjadi sesuatu sama dia karena dari pengalaman terus apalagi kondisi COVID ya kamu orang kesehatan tahulah tentang itu ya betapa itu Benar mau. sangat kritis gitu dan kamu berjuang sendiri karena kamu isolasi kan pasti kan ya pasti isolasi kan gitu jadi Iya mau. yang menumbuhkan harapan kamu pada saat itu ya akhirnya hanya berserah tadi itu kan. Benar mau. Hanya berserah, berdoa sama Tuhan, mendekatkan diri sama Tuhan, ya melakukan kebaikan ya mau. Sampai waktu itu saya mikir, saya ini harus apalagi ya? Saya sekarang punya seperti ini. Apa yang saya bisa bantu sama orang? Akhirnya mau Iya. kita ngerasa memang kita punya uang ya mau ya akhirnya ya udah telepon suami, sumbangan ke sana ke sini. Jadi hanya seperti itu mau akhirnya. Apa yang kita miliki kayaknya nggak ada artinya apa-apa mau kalau dalam kondisi seperti itu. Bener mau. Itu Eh, pengalaman saya kemarin mau waktu kena COVID. aku nggak tahu sampai sejauh itu yang terjadi tapi kan beberapa kali kontak. Oh, bawanya nggak sampai sedalam itu yang terjadi dengan kamu karena kemarin kan ada banyak fokus yang harus diberikan ya, bukan hanya kamu tapi keluarga kamu juga kan itu. Tapi ini jadi salah satu saksi hidup bahwa memang pada momen-momen orang hampir tenggelam, hampir selesai dan itu hanya satu-satunya cara ya Tuhan tolonglah aku. Percaya nggak Bener percaya, mau. kamu bisa melewatinya. Orang mau bilang itu bukan Tuhan, itu silakan. Tapi bagi kita orang beriman sama seperti Hizkia juga bilang itu Tuhan bagi saya yang melakukan itu. Ya. Bener mau. So teman-teman yang ikut dengerin ini semoga kalian semakin yakin ya bahwa Tuhan itu memang bekerja dengan cara yang aneh. Hanya dengan berseru dan berpasrah dia bekerja. Gitu. Bener. Thank you banyak. Nanti kita bawa dalam doa di ending dari pertemuan kita ya. Thank you ya Maya ya. Terima kasih Ramo. Terima Ditunggu kasih lagi Ramo. nanti apanya ya. Thank you. Oke. Siap mau. Ya. Teman-teman itu sharing dari teman kita ya, Maya. Dia orang medis, orang kesehatan dan berhadapan dengan situasi kayak gitu pun ternyata itu nggak mudah walaupun tahu harus berbuat apa, ngadepi apa, ngurusnya gimana, tapi tetap nggak bisa dipungkiri ada perasaan segala yang berkecamuk itu muncul dan itu hanya satu kuncinya, memiliki asa, memiliki harapan. Gitu. Kamu bisa mengeluarkan diri nggak itu? Atau bingung ini Bisa. outnya? Ah. Thank you Maya. Terima kasih. Nah ini ada komentar dari Ica tuh. Salut Mbak Maya. Ya. Okta juga pasti tahu lah ya sama Maya. Nah teman-teman siapa lagi yang ingin berbagi? Saya persilahkan ya. Boleh. Kita masih ada 15 menit teman-teman. Gimana memang Tuhan, apalah istilahnya, tapi bagi kita orang beriman dia Tuhan. Tuhan memang nggak bisa kita lihat,
Tetapi dalam kisah kitab suci, Allah itu real hadir dalam diri Yesus yang berdaging. Yang bisa kita sentuh, yang bisa ngomong kepada kita, dan memberi harapan seperti kepada Petrus tadi. So, adakah lagi teman-teman yang ingin berbagi? Alvero, Atin. Gimana kalau orang Pamulang ini kita undang ya? Apakah dia ada bersama kita atau sudah meninggalkan kita? Kita undang ya, siapa tahu ada kisah-kisah yang menguatkan kita di masa-masa pandemik ini. Ya. Satu, ya. Malam, suaranya nggak kedengeran, Mo. Suaranya nggak kedengeran. Oke. Nah, Sekarang kedengeran nggak? Oke. Kedengeran, Mo. Oke. Malam, Romo. Sekarang masih kedengeran? Dengar. Romo. Gimana? Sehat keluarga? Sehat, Romo. Puji Tuhan. Sempat mengalami isoman nggak? Istri, Romo, dirawat. Berapa lama? Itu dia 10 hari. 10 hari. Udah lama tapi kan? Udah dulu kan? Bulan Juni. Oh, bulan Juni ya, belum lama lah ya. Oke. Ya, pas lagi mau meroketnya pandemi, pas mau pandemi yang kedua, itu saya masuk ke rumah sakit, yang di rumah sakit dekat Pamulang, ditolak, nggak lama, saya bawa ke BSD. Di BSD pun dibilang kalau panas baru sehari pulang aja, nggak bisa. Nah, saya aduh gimana nih, saya bilang dicek deh dokter, tolong dicek di antigen, wah positif ya, minta dirawat, tapi nggak ada kamar Pak, penuh Pak ya. Di IGD saya juga terus berdoa juga, minta sama Tuhan, Tuhan tolong baik saya, tolong ya kan. Akhirnya puji Tuhan dibilang, tapi mau gak di bednya IGD gitu. Dokter bilang, ya udah nggak apa-apa, yang penting dapat perawatan dulu lah, saya bilang. Oke. Walaupun melihat kondisinya masih bisa bicara, masih apa, tapi kan lagi pandeminya udah mulai naik, meroket begitu. Saya juga cuman pas mau pulangnya di GD saya disuruh pulang, di dalam doa itu di dalam rumah saya doa terus teriak, Tuhan tolong saya, tolong istri saya, Tuhan saya serahkan semuanya, pasrah Tuhan, ya kan. Berikanlah. Karena memang waktu itu nggak bisa bantu ya, memang kita nggak bisa bantu bener ya, kita terpisah, nggak bisa bantu sama sekali, memang nggak bisa. Bawa pakaian, bawa makanan pun suruh taruh di depan aja, nanti satpam atau yang bawa ke dalam begitu. Iya. Itu ya kan, tiap malam saya doa, saya sampai teriak pas sampai jam 12 malam juga saya intensi, saya doa khusus ya kan, minta sama hati kudus Yesus juga, Tuhan kuserahkan semua Tuhan, istri saya sakitnya mohon jamah dia, akhirnya puji Tuhan setelah 10 hari dirawat suruh pulang, walaupun masih positif. Itu selama 10 hari itu kontak-kontakan tapi kan dilihat progresnya segala macam kan ya. Iya, dikasih kabar. Jadi, di rumah sakit dikasih kabar. Perasaan main terus kan itu kan, perasaan kan main terus, deg-degan kadang itu ya. Ya, perasaan deg-degan ya kan. Kadang pernah hilang lost contact dianya, contohnya
Ya, pas sehari lost contact kan dia bawa handphone. Saya WA kagak dibaca. Waduh, rasanya Saya gimana? saya video call nggak dibaca sampai saya bingung. Mau gimana? Akhirnya saya juga WA ke orang paguyupan. Bu, nih istri saya kok saya WA nggak baca ini. Wah gimana? Kita doa aja deh Pak, ya kan? Kita bantu doa, mungkin lagi tidur. Akhirnya saya telepon rumah sakit. Rumah sakit bilang lagi di kamar sih Bu, Pak. Terus saya bilangin cuman nggak ada jawab, nggak ada apa. Contohnya sehari kemudian baru dijawab. Dia bilang, aduh, saya juga bingung banget itu. Ya kan, kenapa nih ya kan? Rumah sakit juga nggak ada report, nggak ada apa. Itu yang masa-masa sulit. Emang dalam masa-masa sulit itu kita harus melepaskan semuanya, berpasrah. Istri saya juga cerita yang sulit, yang waktu nggak mau jawab telepon itu dia kram, semua badannya kaku, saking kakunya dia juga, ya Tuhan, saya serah sama Tuhan deh, mau apa juga berserah. Habis dia sharing bilang berserah itu, malah badannya lemes. Puji Tuhan membaik gitu. Itu si Romo, dia juga sharing ke saya. Wah, jadi emang kita harus semua berserah, jangan nuntut Tuhan, jangan nuntut apa. Kita hanya berserah, Tuhan maunya apa, kita ikuti. Itu aja si Romo yang bisa saya petik. Terima kasih. Jadi memang dalam situasi, kan tadi tuh kayak kita ada di situasi kamar gas gitu ya. Kita nggak tahu kapan selesainya, tapi pokoknya saat itu ya sudahlah. Kalau bisa ya bantu aku gitu ya. Bedanya tadi kalau si Maya kan dia langsung alami, kalau ini orang yang dikasihi dalam situasi kayak gitu. Jadi kita nggak tahu yang terjadi di sana gimana aja sudah kayak gitu, apalagi yang langsung seperti Maya tadi juga kan, apalagi istrimu di sana kan pasti pergulatannya besar. Dan ini saya harapkan justru menumbuhkan harapan dalam hidup bahwa memang harapan kita, sumber hidup kita itu adalah Allah, bener gitu ya. Terserah orang mau nggak percaya nggak apa-apa. Kita udah punya pengalaman, itu kitab suci kamu, kitab suci keluarga kamu itu. Jadi kamu sudah menulis dalam kehidupan kamu pengalaman di mana memang Allah pun bukan hanya berkarya kepada Hizkia, kepada Daud, bukan hanya berkarya kepada Petrus, tapi berkarya kepada keluargamu. Semoga itu memberi sungguh-sungguh suasana baru ya dalam keluarga ya. Doa lebih asik, anak-anak juga lebih percaya ya, gitu. Sharingnya semoga meneguhkan kita semua teman-teman ya. Gitu. Ini ngomong-ngomong di sana gereja sudah mulai dibuka ya saya dengar ya? Baru minggu ini nih Romo, minggu ini udah mulai dibuka dan terbatas yang usia 15 sampai 59 gitu Romo, yang baru boleh ke gereja. Di sana gimana Romo? Gereja udah buka? Kami sudah mulai minggu besok juga, Sabtu minggu besok kami sudah mulai buka. Saya minggu besok dapat 2 jatah juga ini. Tetapi menurut saya kita tetap jangan euforia ya, jangan lupa diri ya. Iya betul. Tetap hidup dengan spirit baru, jaga kesehatan. Kalau nggak sehat jangan datang ke gereja. Ya, kita tahu sekarang bisa mengukur diri ya. Gitu. Iya. Justru kekuatannya di rumah itu kan. Ya, makanya waktu yang sebelum kena kan istri udah mulai badan dia nggak enak, dia mau pergi kunjungan ke anak juga ya kan, wah kayaknya nggak enak, ya udah nggak usah pergi. Betul, kalau mungkin dia pergi kunjungin anak yang ke seminari, takut nularin. Nah itu dia cara Tuhan juga ya kan, melalui cara orang lain juga, melalui saya bilang udah kalau kamu nggak enak badan nggak usah pergi ya kan. Puji Tuhan akhirnya dia ikut, nggak pergi. Coba kalau dia pergi bisa nularin ke anak-anak yang di seminari itu, bahaya juga ya kan. Ini ngomong-ngomong yang di seminari sekarang kelas berapa yang di seminari? Udah di seminari tinggi di Yohanes, udah lulus seminari menengah Romo. Oh,
Udah Sekarang di sudah masuk di mana? Projo Jakarta. Berarti dia di tahun rohani ya? Udah selesai, udah filsafat di kuliah Romo, Oh, udah filsafat. belajar. Udah di Triarkara ya? Iya, Romo. Oke. Udah di Berapa tahun Triarkara. lagi katanya? Topnya sudah belum top? Dia baru belum top, belum. Baru habis tahun rohani. Oh, berarti Habis tahun mulai rohani masuk sekarang studi, kuliah. mulai studi Masuk studi. filsafat ya? Studi Iya, filsafat ya? mulai studi filsafat. Mohon doanya Romo ya. Waktu saya di sana dia kelas berapa itu ya? SMP Miss kelas Dinar berarti ya? Dulu ikut Miss Dinar nggak Miss dia? Dinar. Iya. Iya, Miss Dinar. Iya. Miss Dinar. Kalau saya suka dengar refleksinya dia tertarik karena dulu Romo Arko gaya itu apa? Mewartakan firman Tuhan, tertarik sama Romo Arko dia, Pak. Oh. Menggerakkan Ya, anak mudanya itu. Ya, inspirasinya dari Romo Arko, dia bilang. Jadi bisa tertarik untuk mau menjadi imam. Nah, itu dia. Puji Tuhan lah. Semoga dia jadi pendoa untuk keluarga juga ya. Pendoa untuk Ya, keluarga Romo. yang di rumah ya. Yang di rumah tambah strong ikatannya ya. Karena yang di seminari kami di Palembang itu sebagian dipulangkan belajar dari rumah, sebagian di seminari. Terus yang di Mertoyudan juga kan gitu toh, sebagian dipulangkan belajar dari rumah, tapi sebagian ada yang di sana. Ya. Tapi yang frater-frater kayaknya sudah mulai aktivitasnya rutin karena sudah dewasa bisa mengatur kayaknya dia. Gitu. Ya. Sama yang waktu itu juga yang dari Pamulang, yang dari Mertoyudan dipulangin dulu ke Pamulang, sama yang di Wacana Bakti yang masih sekolah juga dipulangin, tapi sekarang udah kembali lagi. Udah mulai kembali lagi ke seminari. Itu Romo. Thank you sharingnya, thank you atas spiritnya ya. Semoga ini juga menguatkan kami semua. Jangan lupa bulan kitab suci, tetap rutin ambil waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan bersama ya. Siap Romo. Ya. Terima kasih Romo. Nanti doa bersama ya, jangan lupa nanti doa bersama kita. Oke, Romo. Thank you. Nah teman-teman, itu sharing dari negeri yang lain ya, tadi dari Sumatera, terus ini dari daerah Tangerang. Suaranya gimana nih Romo? Nah, saya juga nggak ada di situ, mana saya tahu. Ada bagian silang nggak di situ? Atau mana silang? Oh ya. Oke. Yes. Teman-teman, itu semua tadi ngomongin hal yang sama tentang pengalaman Petrus. Jadi, apakah kamu putus asa? Yes. Tapi sabda Tuhan menegaskan bahwa dalam pengalaman hidup orang beriman, orang yang sudah putus asa pada titik nadir tertentu dan dia berseru, Tuhan tolonglah aku, seperti Petrus yang minta tangannya dipegang Tuhan, itu juga dialami oleh Maya, dialami oleh keluarga lain. Dan saya percaya teman-teman juga ngalami itu. Nah, teman-teman, ambil satu ayat yang teman-teman suka, atau permenungan apalah yang kita obrolin tadi yang menginspirasi teman-teman sebagai sungguh-sungguh the power ya, spirit kita. Tolong nanti teman-teman sharekan ya, entah di medsos atau mau ketik di sini juga boleh, supaya kita nanti baca bersama penemuan-penemuan teman-teman berkaitan sharing-sharing dan sabda Tuhan ini. Jadi tadi saya mengatakan pada bagian tengah bahwa kitab suci menceritakan orang beriman yang seperti itu, bahwa Tuhan itu berkarya. Tuhan yang punya asa itu memberikan asa kepada orang yang meminta asa, meminta harapan. Ending orang beriman yang percaya, yang berserah, itu seperti itu. Oke, teman-teman, silakan teman-teman ketik atau nanti tulislah ya hasil pertemuan kita ini, BKSN kita ini untuk orang banyak. Kalau saya hari ini saya tertarik dengan tadi tuh ayat 30. Tuhan tolonglah aku dari Injil Matius ya. So teman-teman, itu dari obrolan kita malam hari, saya mengundang kita berdoa bersama untuk mensyukuri bahwa kita diberi rahmat. Nah ini Tian sudah menulis, mintalah maka akan diberi kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
Oke teman-teman, saya ingin mengajak kita semua berdoa dengan imanmu supaya mereka yang putus asa, mereka yang kehilangan harapan tidak selesai di situ. Tapi dia percaya bahwa sungguh Tuhan amat baik menemani kita. Terima kasih, kita doa bareng-bareng ya teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, Engkau bersabda bukan hanya dalam kitab suci, tetapi apa yang tertulis dalam kitab suci sungguh kami alami. Apa yang dialami oleh Hizkia, apa yang dialami oleh Petrus, kami juga alami. Dan kami mohon kepadamu, Engkau yang sudah pernah mengulurkan tanganmu untuk menolong kami, terus memberikan tanganmu kepada kami. Untuk menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, badai dalam hidup dan karya kami. Agar kami tidak mudah putus asa. Tetapi tetap tegar laksana batu karang. Tumbuhkanlah dalam diri teman-temanku yang mengikuti acara ini tadi. Serta dalam budi mereka kesadaran dan harapan bahwa semua tantangan, kesulitan, dan badai pasti akan berlalu jika kami terus berjuang untuk menghadapinya seraya bersandar pada pertolonganmu. Aku berdoa untuk Maya dan kandungannya, keluarganya. Engkau pemberi kehidupan. Ketika kami merawat kehidupan yang Kau berikan, tentu kehidupan itu akan menjadi berkah. Aku berdoa untuk Tian dan anaknya yang baru lahir, istrinya juga segera dipulihkan dan recovery proses pelahiran itu. Semoga anaknya bertumbuh. Kepada teman-temanku, kepada Aling, kepada Ocet, kepada orang-orang, Mas Jati, Mbak Sumiati, semua yang sungguh membutuhkan harapan untuk tidak putus asa. Tuhan, semoga masa di mana kami mendalami kitab suci mencerahkan hidup kami. Maka Bapa dalam surga, kami serahkan keluarga kami, teman-teman kami, usaha kami, saudara-saudara kami yang tengah sakit, sanak famili kami, yang sungguh berusaha menjadi manusia yang baik dan benar. Semoga di masa pandemik ini, kami bisa menjadi teman bagi mereka, teman seperjalanan mereka, teman yang sungguh menggandeng mereka, berjalan dengan bergandengan tangan menghadapi pandemik ini, seperti Yesus yang menjadi sahabat seperjalanan kami. Semua ini kami haturkan kepadamu. Semoga juga istirahat malam hari ini kami dijaga, dilindungi oleh malaikatmu dari serangan bara bahaya, dijauhkan dari segala godaan setan. Semoga badan dan jiwa kami Engkau urapi dengan berkat-Mu. Maka limpahkanlah berkat-Mu bagi kami semua yang malam hari ini sudah beristirahat dengan kuasa-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, thank you untuk bergabung ya. Rametio baru bergabung ya, sayang sekali. Mbak Sumiati, thank you sudah bergabung ya. Kita sudah 1 jam bersama tadi. Saya mengucap terima kasih ya untuk kerelaannya bersama-sama mendalami sabda Tuhan, mendalami Suster Yulita baru gabung, aduh ya, mendalami bulan kitab suci kita. Ingat, bulan kitab suci kita, makasih juga Pak Gulo, thank you. Dan kitab suci yang sudah diberikan kepada kita, kalau kita kupas bersama, pasti akan memberi kekuatan pada kita. Tapi jangan lupa tadi itu kata kunci yang diberikan oleh 2 teman kita yang sharing tadi, bahwa berserah itu segalanya. Ya.